Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-temanku semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih sebelumnya yang sudah subscribe. Semoga kalian dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Yang belum subscribe, bantu subscribe ya guys ya. Aku mau bercerita, ini cerita perjalanan semua hidup ya, perjalanan rumah tangga aku dengan suami gitu, perjalanan selama ini kita membangun rumah ini juga dari kita setelah LDRan. Nah itu kita kan sebelum menikah itu kita sudah mempersiapkan memang target kita buat rumah ya, karena dari perantauan juga kita sering telepon-teleponan karena ya kita LDRan kan, namanya LDRan 7 tahun. Jadi tentunya kita sudah punya mimpi bareng-bareng yang perlu dirancang juga bareng-bareng guys. Jadi selama kita LDRan itu setiap harinya kita saling support ya untuk pekerjaan kita masing-masing, jadi saling dukung gitu, dan saling mengingatkan juga bahwa kalau kita kerja gitu yang mamanya waktu gajian itu selalu ngomong kayak gini, sudah nabung apa belum gitu, nanti kalau beli barang beli apa, kan kita selalu selalu bertanya guys. Jadi selalu ngasih tahu sekiranya barang itu ya nominalnya nggak terlalu mahal pun juga kita tanya gitu. Dari kita beli baju, aku beli tas walaupun pakai duit sendiri loh ya, kayak suami juga beli apalah itu alat-alat untuk ngedit dan sebagainya, bahkan mau beli apapun makan itu juga ngomong. Jadi kita tahulah pengeluaran dan semuanya tentang kita, tentang pasangan kita itu saling tahu. Makanya kalau hubungan LDRN itu memang bagusnya itu saling terbuka ya, saling terbuka apapun itu. Cuman nggak semuanya itu bisa diajak kerjasama. Ini pengalaman juga temen aku juga ya, karena aku juga punya temen seperantauan kayak gitu, banyak yang LDRan juga, yang sering tanya ke aku, gimana sih tips agar LDRan itu awet, yaitu kita saling terbuka, apapun itu, hal sekecil apapun itu kita pamit, kita pokoknya selalu selalu ngasih kabar lah, ngasih tahu juga gitu ya, karena itu membuat kita tuh nggak ada pikiran yang negatif dari hal itu gitu. Alhamdulillah aku dikasih pasangan LDRan itu yang sama dengan sifat aku, terus sama juga dengan komitmen itu ya, maulah diajak. Awalnya juga nggak langsung segampang itu guys, nggak langsung segampang kita langsung tahu gitu, nggak. Kita perlu belajar, kita perlu juga kayak bertentangan pikiran itu pasti, karena kita kan dua manusia yang berbeda sifat dan semuanya ya tentunya, tapi kita punya tujuan yang sama, makanya kita mau berpikir bareng-bareng, kita mau menyelesaikan masalah bareng-bareng. Karena apa ya, karena kita mikirnya gini loh, kita LDRan ini aja kalau kita nggak bisa melaluinya, gimana kita punya mimpi yang bareng-bareng gitu. Makanya kita harus menurunkan ego masing-masing. Nah, di samping itu setelah berjalannya LDRan yang begitu panjang, menurut aku lumayan panjang, itu 7 tahun itu panjang menurut aku ya. Kita belum pernah ketemu sama sekali, LDRan terus kita saling percaya. Bahkan aku beli tanah ya guys ya, ini untuk motivasi aja yang LDRan juga. Aku tuh nggak segampang itu juga percaya sama orang, dan suamiku itu tipe cowok yang kayak gitu juga, nggak mau loyal sama ceweknya. Maksudnya loyal dalam arti gini, kalau memang cuman pacaran habis itu putus, nggak ada komitmen, nggak ada apa, nggak ada mimpi untuk kedepannya yang jauh, kan kita tahu nih porsi pasangan kita tuh kayak apa. Umpamanya kita mengenal cewek atau cowok ya, pasangan ya, kalau kita pasti punya feeling kan, ini gimana kedepannya itu nggak tahu ya. Ini nggak perlu, bukan bisa dipelajarin kayak gitu, nggak bisa dipelajarin guys. Ini cuman teori pemikiran saja gitu loh, teori apa ya, perasaan gitu, teori perasaan peka enggaknya itu. Kalau aku sih alhamdulillah selalu punya feeling mana orang yang serius sama aku, mana yang enggak, itu kayak ada jalannya aja dikasih tahu gitu. Jadi waktu itu aku beli tanah itu ya, yang 6 tahun sebelumnya itu aku tuh nggak berhasil ya, intinya nggak berhasil, bukan aku foya-foya, nggak, tapi
ya ada aja gitu, mungkin belum rezekinya juga ya. Aku ya selalu kirim ke orang tua juga, selalu nabung juga, tapi nggak tahu tuh rezekinya tuh walaupun gajinya sama ya sama 6 tahun ke belakang ke depan ini, tapi penghasilannya itu nggak tahu ya, kok nabung itu rasanya susah juga. Itu kemana aku juga nggak mau mengingat-ingat, tapi yang aku ingat sih aku selalu ngirit juga, selalu mikirkan masa depan juga, cuman kayak nggak berkah. Itu karena apa ya, mungkin karena aku melakukannya tuh belum dengan yang sungguh-sungguh, mungkin aku mikirnya kayak gitu aja sih. Jadi mau gimana pun itu memang pikiran, hati, sama perilaku kita itu harus sama gitu loh, harus bisa kerja sama gitu. Nggak cuman kita bisa bekerja tapi pikiran kita kemana-mana, yaitu akan nggak bisa membantu gitu loh, nggak akan bisa memberi apa yang kita inginkan gitu, cita-cita yang kita harapkan, seperti itu guys, menurut aku sendiri ya. Jadi maaf sebelumnya kalau aku ngomongnya belepotan banget. Ini bukan suatu karangan ya, tapi ini memang perjalanan dan memang memori yang pernah aku alami gitu. Cuman mungkin penyampaiannya aku tuh agak belibet ya memang ngomongnya, makanya aku sering banget bikin vlog. Itu kenapa? Karena satu, aku pengen belajar bisa, walaupun aku ngomong bahasa Jawa pun. Ini bukan masalah aku uh, pakai bahasa Indonesia terus ngomongnya belibet kayak gitu, nggak guys. Tapi walaupun aku ngomong bahasa Jawa itu jarang juga yang bisa memahami. Kenapa ya? Mungkin karena aku 12 tahun di sana itu temennya tuh juga nggak kayak orang-orang yang banyak temen kayak gitu, nggak. Aku bukan nggak seneng temenan banyak temen, nggak seperti itu. Pengen aku punya temen banyak, tapi dengan punya temen banyak menurut aku tuh menyita waktuku untuk apa ya, untuk aku memikirkan kesuksesanku kayak gitu guys. Karena banyak temen itu kita juga banyak nongkrong kan, otomatis kita banyak jalan kemana, itu juga memerlukan uang transportasi dan makan dan sebagainya. Makanya aku bilang kenapa aku 12 tahun, yang 6 tahun itu bukan suatu kegagalan. Karena aku dari awal itu memang, walaupun aku di Hongkong lama, tapi aku nggak tahu mana-mana. Aku taunya mana-mana tuh aku punya temen ya yang udah aku anggap mbak, itu yang tahu tempat, pokoknya dia tahu gimana caranya ke sana gitu loh. Kalau aku termasuk kuper memang, jadi mau mencoba sendiri pun juga takut gitu loh. Takutnya tuh bukan takut sama orang sih, enggak, cuman nggak mau ribet gitu, nggak mau ribet nanti mau kesana sana. Aku pengennya gini loh, karena aku sudah kerja selama 6 hari di rumah bos. Di saat itu juga aku kalau dapat tips ya biasanya cuci mobil ataupun dikasih uang, karena aku rajin gitu dikasih uang sama bosku. Nah itu walaupun $50, itu $50 tuh sekitar berapa ya, 70 ribuan kalau nggak salah, kalau nggak 60an gitu ya, tergantung dolarnya berapa sekarang gitu ya. Itu nggak sampai 100 ribu lah. Nah itu aku nggak pernah aku kayak ini buat jajan gitu terus aku langsung belikan jajan. Aku punya itu guys, punya celengan itu buat nabung, itu aku beli. Kalau nggak gitu aku pakai botol aqua gitu ya, aku masukkan ke dalamnya gitu. Jadi tuh punya rasa seneng tersendiri gitu nanti kalau udah dapat banyak. Dan itu bukan hasil dari gajian, itu hasil dari tips. Karena bosku tuh selalu bilang kalau ngasih tips, karena kamu sudah rajin aku kasih ini, karena kamu sudah mau nyuci mobil di malam hari. Itu nyuci mobil itu nyuruhnya tuh nggak kira-kira loh. Jadi nyuruhnya kalau sudah selesai semuanya, aku jaga nenek ya, itu neneknya ditinggal sebentar gitu, istilahnya sudah selesai makan malam dan semuanya sudah beres rumah itu sekitar jam 10-an. Karena makan malam kan juga jam 8 ya, sekitar jam 8. Dan itu pun makan malamnya tuh nggak bareng-bareng ya, mereka bosku itu nggak bareng-bareng dikarenakan anaknya semuanya kerja, ayah ibunya juga kerja, dan pulang kerja itu kan nggak bareng, ada yang jam 6, ada yang jam 7, terus jam 9, ada yang jam setengah 11. Jam 11 itu paling akhir tuh bapakku. Jadi bapak di sini adalah bos cowok ya, itu manggilnya ya bapak gitu.
manggilnya bahasanya sini sama teman. Kalau bahasanya sana sinsang gitu, sinsang atau singsang itu sama aja, aku biasanya ya singsang gitu. Nah itu guys, jadi aku nyucinya mobil itu selesai bapakku pulang kerja sekitar jam 11-an ke atas gitu ya. Aku mengerjakannya dengan senang hati ya, memang aku pengen menunjukkan dari sisi kekuranganku. Mungkin aku mungkin gini loh, aku tuh orangnya yang takut orang yang sudah gaji aku tuh nggak puas dengan pekerjaanku. Makanya aku selalu berusaha gimana sih cara memuaskan agar bos aku itu senang, nggak melihat kekuranganku terus gitu loh. Sebelum mereka mengkritik kekurangan, aku tuh pengen ngasih yang seneng gitu, yang menurut mereka bisa menutupi itu semua, dan akhirnya mereka nggak bilang kekuranganku itu tadi guys gitu loh. Karena kekuranganku itu aku juga pengen belajar gitu. Jadi ngomongnya nanti kalau kita sudah berusaha memberi yang terbaik, tentunya orang manapun itu kan juga punya hati ya, dan mereka tuh bisa menerima gitu, bisa menerima kita. Terus mereka bisa ngomong dengan baik-baik juga karena niat kita juga baik gitu. Kalau kita punya kelebihan gitu, intinya kelebihan di sini adalah kalau kita ikut orang tuh bukan berarti macam-macam lah. Ada yang biasanya jaga anak itu ngajarin, ngerjain PR itu biasanya bahasa Inggris dan sebagainya gitu ya. Tapi karena aku nggak jaga anak, jadi kelebihan yang aku tunjukkan itu inisiatif. Jadi sebelum disuruh bos itu aku sudah tahu jadwalnya, umpamanya jam berapa kira-kira, walaupun nggak nyuruh ya, itu aku selalu bertanya, permisi tuan nyonya, apakah pengen makan buah gitu. Walaupun mereka nggak pengen ya, bukan nggak pengen, lupa mungkin ya, karena melihat TV kan, setelah pulang kerja kan capek ya, mandi makan sudah kan, habis itu lihat TV. Itu aku selalu tanya sebelum aku mau melanjutkan kerjaanku, karena aku tidur malam itu jarang banget, cuman beberapa menitan, kadang juga di bawahnya nenek, karena nenekku tuh nggak bisa ditinggal guys, aku selalu mijit gitu. Makanya sebelum itu aku tanya, oh nggak ada gitu, ya udah kamu istirahat. Itu istirahat dalam arti aku sudah nggak melayani yang lainnya gitu loh, cuman melayanin mbahku. Kalau mbah kan setiap malam kan pasti orang tua ya itu kan kayak pipis terus gitu loh, selalu ke kamar mandi gitu, jadi aku harus selalu ada di sampingnya. Dan 2 tahun, berapa tahun ke belakang ya, mungkin 4 tahun, 3 tahunan ke belakang itu baru aku ngerasain yang tidurku kurang dan semuanya istirahat kurang, tapi banyak kerjaan itu tadi ya. Karena aku di sana juga jaga guguk gitu, juga ada guguk, ada anak 2 ya udah dewasa, cuman kan anaknya manja gitu, maksudnya dewasanya tuh bisa melakukan sendiri, cuman kan kalau beres-beres apa itu ya tetap akulah. Mungkin enaknya tuh nggak selalu nemenin main gitu karena udah gede gitu aja sih. Kalau untuk makan dan sebagainya ambil apa ya tetap aja mbaknya, cecenya yaitu aku. Dan 3 tahun ke belakang itu aku baru ngomong ke bosku bahwa aku mau pulang nanti. Setelah ini aku takutnya tuh badan aku tuh semakin kurus gitu loh, karena nggak tidur terus batuk-batuk terus ya, dikarenakan mungkin angin malam, makanya batuk-batuk terus ya. Akhirnya aku minta sama bosku, minta keluar. Waktu itu aku, maaf ya bos, aku nggak bisa kalau sendiri gitu, kalau nggak ada temen itu dalam arti aku nggak meminta temen yang nemenin aku kerja, bantuin aku kerja, enggak, cuman temen yang malam aku bisa tidur, karena aku nggak ada tidur sama sekali. Siang pun itu ya mijet terus kalau sudah selesai kerjaan kayak gitu. Tapi alhamdulillah aku ngelakuinnya dengan ya walaupun berat, cuman aku tahu sih semua pekerjaan berat ya, menurut aku itu juga berat banget gitu. Aku selalu kayak sering nggak enak badan gitu guys, cuman ya nggak dirasa, cuman minum obat itu di sana namanya bukan panadol ya, panadol apa paracetamol itu, biasanya sakit-sakit tuh langsung hilang. Padahal aku dulu tuh takut banget loh, kayak selalu minum obat, nggak enak badan minum obat itu aku biasanya aku biarin sampai sembuhnya gitu, biasanya tidur sebentar. Tapi karena di situ nggak bisa tidur
ya mau nggak mau aku dalam beberapa tahun itu selalu sering minum obat itu tadi, biar aku kuat gitu aja lah, biar aku bisa nggak sakit di saat aku kerja. Nah, sampai di situ guys, alhamdulillah. Tapi bosku tuh setelah aku perjuanganku yang nggak tidur nggak apa itu tadi, bisa mengerti lah semuanya itu, bisa mengerti bahwa kerjaanku berat. Itu sering banget aku dikasih tips itu tadi. Jadi selain itu juga banyak sisi baik dari bosku, itu sering banget ngasih aku baju, sepatu dan sebagainya. Itu alhamdulillah aku jarang banget beli baju ya, jadi baju yang biasanya aku pakai. Dan ini dari anak-anaknya, soalnya bosku itu juga orang yang bukan seneng shopping lagi, tapi bener-bener kayak gimana ya, baju baru beli masih ada bandrolnya, itu biasanya banyak baju gini ya, ini ada warna biru, warna hijau, itu dibeli semuanya, makanya nggak kepake gitu loh. Nggak tahu kenapa kok suka beli tapi nggak dipakai. Itu makanya aku sering banget maketin baju ke Indonesia. Itu aku sering maketin, mungkin 1 tahun itu ada kalau 5 kali, 1 tahun 5 kali 6 kali itu ada, beneran banyak banget aku maketin bajunya. Ya alhamdulillah juga aku mikirnya gini, nanti ini bisa aku bagi-bagikan, terus aku juga nggak usah beli baju lagi, adikku juga nggak usah beli baju lagi, mikirku kayak gitu. Walaupun marketing juga mahal ya, paling nggak ya habis apa 1000 dolar, 1000 dolar, satu juta nggak, maaf sorry, kok 1000 dolar sih, 1 juta. 1000 dolar tuh berapa ya nominalnya? Nah itu satu 1 juta Indonesia lah ya. Ya bener sih 1000 atau berapa, aduh ini udah mulai lupa ini mata uang sana. 500 dolar, 500 berarti 1000, ya bener 1000 dolar guys. Ya ampun, ini udah lupa banget aku, ya udah kayak gimana gitu. Nah, agak bingung guys, dikarenakan cuaca ini yang kurang baik. Cuacanya itu panas hujan gitu loh, panas hujan, jadi di badan tuh kalau nggak tahan tuh ada meriang-meriangnya kayak gitu, ada pilek lah kayak gitu ya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, nggak sakit-sakitan ya, harapannya seperti itu. Nah makanya perjuangan di luar negeri itu sangatlah apa, menurut aku bermanfaat banget. Berat ya, memang berat iya, tapi itu harus dijalani dengan syukur, terus ikhlas gitu ya, seneng gitulah. Yang walaupun ada kalanya sih memang juga ada ngeluh, namanya juga manusia, tapi yang terpenting aku tuh biasanya kalau dapat pekerjaan yang berat itu nggak akan mundur gitu. Aku harus bisa menaklukkan itu, jadi aku nggak pernah ya di interminate ataupun mengundurkan diri sendiri gitu, nggak pernah. Jadi harus nunggu finish kontrak kayak gitu guys. Menurut aku kalau mengundurkan diri itu aku kalah gitu. Jadi aku tahu ini pekerjaan memang berat, nggak semua orang bisa masuk di majikan ini, mungkin sudah alah pindah aja ke majikan lain gitu, tapi aku nggak mau kayak gitu. Makanya dari situ aku belajar tuh pengen, oh ini loh aku harus membuktikan. Bener aku dikasih ujian ya, istilahnya seperti itu. Menurut aku itu sebuah ujian, dikasih bos yang mungkin gak baik, tapi aku gak boleh patah semangat, aku harus tetap maju. Tetap majunya tuh ya jangan konyol gitu, kita harus menunjukkan juga yang terbaik juga. Terus di dalam nalar kita juga yang terpenting tuh nggak moro tangan dulu guys. Jadi gitu aja ya. Jadi untuk semangat untuk semuanya yang berada di luar negeri, semangat, gapailah mimpi kalian setinggi mungkin. Jadi kalian yang terpenting harus selalu nabung, dan ingat bahwa sebuah perjuangan yang berat itu insya Allah akan ada mimpi yang tercapai di depan kita gitu. Mimpi-mimpi kita itu akan tercapai. Yang penting tetap semangat, optimis, dan jangan lupa berdoa gitu guys. Itu tips dari aku ya. Ini bukan tips aja, tapi ini perjalanan aku waktu di sana.
waktu di luar negeri itu tadi banyak banget cerita, dan lain waktu pasti akan aku ceritakan juga guys. Oke guys, sampai di sini dulu. Nanti atau lain waktu kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.